Tahukah Anda apa yang ada di dalam hati manusia? Yeremia 17 ayat 9 menyatakan, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Apa yang ada di hati manusia? Di hati Anda, jika belum tahu, mengapa belajar dari manusia lain? Mengapa belajar hanya dari Sigmund Freud? Mengapa belajar hanya dari C.G. Jung? Mengapa belajar hanya dari Rasul Paulus? Bukankah mereka hanya manusia ciptaan Tuhan? Seharusnya Anda belajar dari Tuhan Yesus, yang menciptakan manusia, Anda dan saya. Itu baru benar. Yohanes 2 mencatat, 24 tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua, 25 dan karena tidak seorang pun perlu memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab Yesus mengetahui isi hati manusia. 1. Rohlah yang memberi hidup. Yohanes 6 ayat 63 merekam pernyataan Yesus, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Ya, Anda tidak keliru membacanya. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalimat itu adalah kalimat Yesus sendiri, direkam oleh murid yang dikasihinya, Yohanes. Dan Yesus dikenal sebagai pribadi yang hidup selaras dengan ucapannya. Konsekuen dengan pengajarannya, rohlah yang lebih penting, kedagingan hanya akan berlanjut selama 70-80 tahun saja. Maka Yesus tidak berkomentar apa-apa, ketika mukanya diludahi, sebab itu hanya kedagingan. Tidak mengadu ketika ditempeleng, bahkan dilecut dengan cambuk berduri besi. Kedagingan, Yesus juga tidak berkeluh kesah ketika tubuhnya, daging, jatuh bangun di Via Dolorosa, memikul kayu salib. Sampai kepada penyalibannya, ketika telapak tangan dan kedua kakinya dipakukan ke kayu salib, Yesus tidak memprotes. Memang daging sama sekali tidak berguna. Yesus hidup konsekuen dengan sabdanya. Terpujilah Yesus Kristus, yang mengajarkan, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Saudara-saudara yang mengaku pengikut Yesus, sudahkah Anda hidup di dalam pengajaran Tuhan Yesus ini? Bergerakkah? Bertindakkah Anda selaras dengan pengajaran Tuhan Yesus itu? Apakah Anda peduli urusan roh, ataukah hanya peduli urusan kedagingan? Kalau Anda mengaku pengikut Yesus, bukankah seharusnya Anda menghayati pengajarannya tentang roh-roh, lalu memperhatikan urusan roh-roh secara jauh lebih banyak daripada urusan daging? Lihatlah saudara, Yesus mengatakan, daging sama sekali tidak berguna. Namun banyak orang yang mengaku pengikut Yesus tidak memperdulikan urusan roh, hanya memperhatikan urusan kedagingan. Termasuk kepada golongan inikah Anda? Bertobatlah. Lihatlah perlakuan negeri ini terhadap orang-orang yang melakukan tindakan kriminal. Ada maling ayam tertangkap, diadili, dihukum, kena 4 bulan penjara. Dengan tindakan hukum tadi, apanya yang ditanggulangi? Rohnya, bukan kedagingannya. Maka yang terjadi, si narapidana itu tidak menjadi bagus kelakuannya. Usai 4 bulan hukumannya, dia menjadi lebih jahat. Mungkin menjadi perampok, boleh jadi tertangkap lagi, diadili, dihukum. Kena 4 tahun, misalnya. Masuk ke lembaga pemasyarakatan. Apanya yang ditanggulangi oleh hukum? Rohnya-kah? Bukan, kedagingannya. Maka perilakunya tidak menjadi lebih baik. Sekeluarnya dari lembaga, boleh jadi ia bahkan menjadi pembunuh. Setelah beberapa pembunuhan, mungkin ia kena hukuman 20 tahun penjara. Why, saudara, kita tidak dapat menuntut agar lembaga pemasyarakatan menerapkan pengajaran Tuhan Yesus, agar menanggulangi rohani para narapidana semaksimal mungkin. Toh kebanyakan pimpinan dan petugas lembaga pemasyarakatan bukan pengikut Tuhan Yesus. Dari Andalah, yang mengaku pengikut Yesus, dituntut ketaatan untuk melaksanakan pengajarannya. Tentang para narapidana itu, kalaupun ada sebagian narapidana yang bertobat di dalam LP, maka pertobatan itu terjadi oleh penanggulangan roh-roh melalui penginjilan, bukan oleh penanggulangan kedagingan mereka. Jangan menuntut pihak lain untuk mematuhi pengajaran Tuhan Yesus, tetapi, lihatlah di sekitar Anda, di tengah rumah tangga Anda. Dalam kehidupan Anda sendiri, sudahkah pengajaran Yesus Kristus itu diterapkan? Ada anak yang nakal, telinganya dijewer, itu penanggulangan kedagingan. Rohnya tidak ditanggulangi, maka anak itu tidak menjadi baik, bahkan cenderung semakin nakal.
Dan untuk kenakalan berikutnya, boleh jadi dia tidak dijewer lagi, melainkan dirotan, atau ditempelengi. Begitu seterusnya, semakin hari semakin nakal, dan hukuman atas dirinya semakin berat dan semakin melukai dia, dan melukai hatinya. Sebab kedagingan saja yang ditanggulangi. Adakah itu terjadi di tengah rumah tangga Anda, hai para pengikut Yesus? Bertobatlah, hai suami-suami, yang mengaku pengikut Yesus. Apakah perilaku rusak istrimu, Anda tanggulangi kedagingannya saja. Hai istri-istri, yang mengaku pengikut Yesus, apakah perilaku rusak suamimu, Anda tanggulangi kedagingannya saja. Bertobatlah, secara demikian Anda tidak berlaku sebagai pengikut Yesus. Lebih perih lagi hati melihat perilaku berbagai gereja yang mengaku pengikut Yesus. Mengaku milik Yesus, namun kalau ada pelanggaran oleh anggota jemaat, adakah roh mereka ditanggulangi? Hanya dikucilkan? Bukan, ini kedagingan lagi. Begitukah perilaku para pengikut Yesus? Saudara, kalau selama ini Anda belum bertindak dalam jalur pengajaran Tuhan Yesus yang satu ini, inilah ketikanya Anda bertobat. Supaya keadaan Anda dan keluarga menjadi lebih baik. Bertobatlah, panjatkanlah doa sebagai berikut, dengan bersuara dan ikutilah doa ini. Tuhan Yesus, Juru Selamatku, saya memohon ampun Tuhan, kalau selama ini saya kurang mengerti pengajaran Tuhan, sehingga belum hidup selaras dengan pengajaran-Mu itu. Ampunilah saya, ya Tuhan Yesus, sucikanlah diriku oleh darah-Mu yang sudah tercurah di Golgota. Saya mau mengaminkan pengajaran Tuhan Yesus, kendati belum sepenuhnya saya mengerti. Saya mohon Tuhan Yesus mengajar saya lebih dalam lagi ya Tuhan. Ajarlah saya dari dalam hatiku, bimbinglah saya mempraktekkan pengajaran-pengajaran Tuhan di dalam kehidupan saya. Silahkan Tuhan Yesus tetap bersemayan di dalam hatiku, menjadi Raja bagiku, mengatur seluruh kehidupanku. Dalam nama Yesus Kristus, rancangan-rancangan iblis disingkirkan dari kehidupanku. Berilah diriku ini Tuhan, kehidupan yang memuliakan nama Yesus Kristus, Juru Selamatku. Amin. Maaf saudara, saya harus berterus terang. Kalau Anda menolak memanjatkan doa di atas, sesungguhnya Anda sedang menyangkali pengajaran Tuhan Yesus, bahkan menyangkali Yesus Kristus sendiri, karena Anda menolak untuk diajar oleh Dia. Maka Anda tidak layak untuk terus mengikuti penyampaian ini. Sebaliknya, kalau Anda sudah memanjatkan doa di atas, maka hati Anda semakin terbuka untuk beroleh pengajaran dari Tuhan Yesus. Anda akan dilatihnya untuk menanggulangi berbagai masalah secara kedagingan rohani. Itulah pengikut Yesus. 2. Perjuanganmu bukan melawan darah dan daging. Saudara, senada dengan pengajaran Yesus, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Rasul Paulus menyampaikan pengajaran sorgawi yang selaras, dalam Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Berapa banyakkah umat Kristiani yang hidup dalam pengajaran ini? Berapa banyakkah di antara kita yang mengenali pemerintah-pemerintah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus? Yang mengakui hadirnya penguasa-penguasa kegelapan, yang pernah berurusan dengan penghulu-penghulu dunia kegelapan, yang sehari-hari berjuang melawan roh-roh jahat di udara. Berapa banyakkah pengajar Kristiani yang pada prakteknya menyangkali hadirnya roh-roh, bahkan menolak ajaran tentang roh-roh. Berjuang dalam hal-hal kedagingan saja sudah demikian sulitnya, apalagi berurusan dengan roh-roh yang tidak kelihatan. Barangkali ayat ini hanyalah khayalan kosong dari Rasul Paulus sendiri. Barangkali ayat ini harus ditafsirkan lain. Mungkin demikian anggapan sebagian pembaca Alkitab tentang Efesus 6 ayat 12 ini. Saudara, tidak maukah Anda menerima pengajaran sorgawi di atas? Maka Anda tidak layak mengaku umat Kristiani. Silahkan hitamkan saja ayat itu dari bagian Alkitab Anda. Kan Anda tidak mau berjuang melawan roh-roh jahat itu. Hitamkan saja semua ayat yang menyinggung masalah roh-roh di dalam Alkitab. Maka Alkitab Anda menjadi buku yang aneh, belam bonteng. Hanya mereka yang mau mengaminkan pengajaran tentang roh-roh ini, yang dipersilahkan untuk membaca terus buku kecil ini. Kalau Anda tidak mau menerima pengajaran tentang roh-roh, buat apa membaca terus, tinggalkan saja penyampaian ini.
Jangan memboroskan waktu Anda yang berharga. Namun ketahuilah, bersamaan dengan itu Anda juga sedang menyingkirkan Yesus dari dalam hidup Anda. Pengajaran Yesus, dan berbagai tindakan dalam kehidupannya, jelas-jelas banyak sekali berurusan dengan roh-roh. Jadi, kalau Anda pengikut Yesus, dan mau menerima pengajaran tentang roh-roh baik dan juga roh-roh jahat, perlulah Anda berdoa dan mengaminkan pengajaran itu, secara tertuntun. Pada bagian lain buku ini akan menjelaskan, mengapa doa Anda, pada tahap sekarang, perlu dituntun secara benar. Berdoalah, dengan bersuara, sebagai berikut. Tuhan Yesus, Juru Selamatku, saya mau menerima pengajaran Tuhan Yesus mengenai roh-roh, termasuk tentang roh-roh jahat. Tetapi hanya pengajaran Tuhan sendiri. Maka, kalaupun saya terus mengikuti penyampaian ini, saya mohon Roh Kudus agar menapis semua isinya. Yang berkenan di hati Tuhan Yesus, saya mau terima dengan hati terbuka. Sebaliknya, konsep-konsep yang tidak berkenan di hati Tuhan Yesus, yang tidak sesuai dengan pengajaran Tuhan, agar disingkirkan dari pikiran dan ingatanku. Saya ingin agar beroleh kebenaran yang sungguh, yang dari Tuhan Yesus. Semua pengertian yang dari Tuhan Yesus pasti berguna bagiku, dan akan menuntun saya ke dalam kehidupan yang memuliakan nama Yesus Kristus, Juru Selamatku. Amin. Saya ucapkan, selamat kalau Anda berhasil memanjatkan doa di atas secara mulus. Sebaliknya kalau Anda terganggu hebat, secara aneh, maka Anda memerlukan pelayanan pribadi. Mintalah dari hamba Tuhan yang berkompeten dalam pelayanan pelepasan. Mungkin Anda merasakan sedikit pusing, namun tidak mengapa. Memang ada roh jahat yang tidak suka, kalau Anda menjadi pengikut Yesus yang sungguh-sungguh. Lalu berusaha mengganggu Anda sebatas kemampuannya. Atau Anda dibuat skeptis tentang doa tadi. Semua gejala itu biasa terjadi, karena ada pihak yang tidak suka Anda mengikuti Yesus Kristus dengan lebih sungguh lagi. Karena iblis dan jajaran kuasa kegelapannya berusaha menggagalkan maksud Tuhan. Ya, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat di udara. Ya, saudara, perjuangan Anda dan saya bukanlah melawan manusia, bukanlah melawan si Alex atau si Suyatno atau si Dolok, tetapi melawan roh-roh jahat di udara. Di udara, maka setiap kali Anda bernapas, menghirup udara, ada roh jahat yang terikut. Maka sesungguhnya lawan-lawan Anda itu sudah berada di dalam dirimu. Dan karena terikut di dalam udara, maka boleh jadi lawan-lawan itu makin hari makin banyak, maka perlu pembersihan. Tidak baik kalau manusia terlalu sibuk mengurus masalah kedagingan. Sebaliknya, manusia harus sibuk melawan roh najis. Begitu pengajaran dari bagian Alkitab ini, dan pengajaran pada bagian-bagian Alkitab lainnya yang akan kita renungkan pada bagian lain dari buku ini. Anda mau mengaminkan pengajaran Alkitab itu? Berdoalah, mohon Tuhan Yesus melatih Anda untuk berperang. Tuhan Yesus Juru Selamatku, saya mengaminkan pernyataan Alkitab bahwa musuh saya adalah roh-roh jahat di udara, beserta roh-roh jahat lainnya, dari golongan yang lebih tinggi, lebih jahat lagi. Oleh sebab itu, ya Tuhan Yesus, lindungilah diriku oleh kuasa-Mu Tuhan, oleh darah Yesus yang tercurah di Golgota, agar saya dapat berkemenangan, sesuai dengan pengajaran Tuhan pada Wahyu 12 ayat 11. Ajarlah saya, ya Tuhan, untuk berperang melawan roh-roh jahat itu, ajar saya untuk dapat berkemenangan. Sekali lagi, demi nama Yesus Kristus, semua rancangan iblis atas diriku dipatahkan, disingkirkan semuanya. Sebaliknya, rancangan Tuhan Yesus sajalah yang saya mau terima dengan hati terbuka, sebab saya adalah milik-Mu, ya Yesus Kristus Tuhanku, dan Dikaulah Juru Selamatku. Amin. 3. Musuh-musuh itu jelas kehadirannya. Saudara, musuh-musuh Anda adalah roh-roh jahat, atau roh najis. Dan roh-roh itu tidak terlihat oleh mata, tidak mengeluarkan suara yang dapat didengar telinga, tetapi sesungguhnya dapat dirasakan, yakni kalau saja Anda memiliki sedikit kepekaan. Kitab Ayub 4 ayat 15 mengajarkan hal itu. Suatu roh melewati aku, tegaklah bulu romaku. Semua kita memilikinya, maka bulu roma itulah radar yang Tuhan sediakan bagi manusia agar mampu mendeteksi kehadiran roh-roh. Mengapa Anda tidak mampu merasakannya?
Sangat mungkin karena Anda sudah mati rasa. Bukan mati rasa kedagingan, seperti kulit yang tidak lagi merasakan dinginnya es, melainkan mati rasa rohani. Seperti ketidakmampuan untuk menikmati kebaktian di gereja atau di tempat persekutuan, ketidakmampuan menikmati saat-saat teduh dan berdoa. Boleh jadi kematian rasa itu diawali oleh sikap tidak mengakui hadirnya roh-roh, sehingga Anda enggan berlatih merasakannya. Tidak mengakui hadirnya roh-roh, sehingga nalar Anda pun tidak mampu lagi menjejaki kehadiran mereka. Apakah pengajaran Alkitab pada Ayub 4 ayat 15 tadi harus disingkirkan saja? Apakah ayat itu dihitamkan saja dari Alkitab Anda? Belang bonteng lagi. Sebagai ilustrasi, mampukah seorang ibu rumah tangga menjejaki kekacauan kerja mesin sebuah mobil karena busi mobil yang tidak bekerja bagus? Tidak mungkin, karena ibu-ibu umumnya mati rasa terhadap mesin mobil. Tetapi, seorang montir mobil yang berpengalaman, dengan segera mengetahui kalau sebuah mobil menderita kekacauan pada businya. Diagnose yang bagus, bukan. Bahkan lebih tajam lagi, ia tahu kalau kekacauan kerja busi terjadi pada silinder yang ketiga, misalnya. Diagnose yang sangat tajam. Begitu juga para rohaniwan, yang menyediakan dirinya dilatih oleh Tuhan Yesus, yang bertahun-tahun menekuni masalah roh-roh, dengan mudah akan mendeteksi hadirnya roh jahat di dalam diri seseorang. Dan roh jahat itu merusak kepribadian orang itu, sehingga dia memerlukan pelayanan pelepasan, pengusiran roh jahat itu dengan mengandalkan kuasa Tuhan Yesus. Saudara, apakah Anda ngotot, menuntut, harus dapat melihat roh-roh itu dengan mata, baru mengakui kehadiran mereka? Maka tanpa sadar, sesungguhnya Anda sedang bertahan untuk hidup secara primitif. Saudara menjadi kuno, ketinggalan zaman. Sekedar contoh, orang-orang primitif, pada waktu berperang, mungkin berhasil menombak musuhnya. Namun dia takkan percaya sudah berhasil membunuh musuhnya, kalau belum melihat dengan matanya sendiri mayat musuh itu. Berbeda sungguh dengan peperangan modern. Mari, ikutilah versi modern dari suatu pembunuhan. Jauh di bawah permukaan laut, sebuah kapal sedang bergerak sangat lamban. Dalam sebuah ruangan di perut kapal itu terdengar bunyi bernada tinggi, twing, 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 terus-menerus, dan seseorang petugas, juru sonar, segera mengamati sebidang kaca bulat, yang diberi garis-garis milingkar dan garis-garis radial dari pusar lingkaran itu. Juru sonar ini melihat hadirnya suatu titik cahaya pada kaca bulat itu, lalu menghidupkan suatu komputer khusus untuk memeriksa identitas titik cahaya, yang menjadi petunjuk hadirnya suatu kapal lain. Di dalam komputer itu sudah terekam berbagai suara baling-baling kapal, yang berguna untuk mengenali kapal lain yang dilihat oleh sonar itu, sebagaimana manfaat tanda tangan Anda untuk keperluan identifikasi diri manusia. Maka gelombang suara yang dihasilkan oleh baling-baling kapal asing itu dibandingkan dengan suara dari berbagai baling-baling kapal asing yang telah direkam di dalam komputer. Identifikasi kapal asing itu diperoleh, maka petugas sonar melaporkan pada kapten kapal selam itu, juru sonar melapor kepada kapten kapal asing dari negara anu, dari jenis kapal perusak, hadir pada arah 335 derajat dengan jarak 3 knot. Mohon instruksi lebih lanjut, laporan selesai. Dari anjungan kapal selam itu datang jawaban berwibawa dari kapten kapal, laporan saya terima, juru torpedo, siapkan peluncuran torpedo. Juru torpedo akan menekan suatu tombol, melihat suatu lampu siaga berwarna merah menyala, lalu melapor kepada kapten kapal, torpedo siap tembak. Beberapa saat kemudian, mematuhi perintah dari anjungan, juru torpedo menekan satu tombol lain untuk meluncurkan torpedo. Sama sekali ia tidak melihat torpedo melesat, hanya juru sonar, yang melihat di atas bidang kaca bulat itu, satu titik cahaya yang kecil bergerak keluar dari titik pusat kaca bulat itu menuju sasarannya, titik cahaya yang pertama, yang lebih besar. Juru sonar melapor kepada kapten kapal, torpedo meluncur menuju sasaran. Twing, 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 suara bernada tinggi itu terus berbunyi, sebagai tanda pantulan gelombang sonar oleh badan kapal asing. Jarak titik cahaya kecil kepada titik cahaya besar semakin dekat, keadaan semakin tegang, untuk kemudian, pada suatu ketika, kedua titik cahaya itu berimpitan, cis, kedua titik cahaya itu sirna secara bersamaan dan bunyi, twing, twing, itu hilang.
Juru sonar segera melapor ke anjungan. Laporan, "Kapten, kapal musuh sudah dihancurkan," yang beroleh jawaban dari kapten kapal, "Terima kasih, selamat, Bung." Saudara pembaca, apakah kapal lawan itu tadinya terlihat oleh mata mereka? Adakah suara ledakan oleh torpedo terdengar oleh para awak kapal selam itu? Adakah serpihan-serpihan sisa badan kapal lawan teramati oleh awak kapal selam itu? Aneh ya, kok mereka percaya saja laporan dari juru sonar itu? Dari kacamata manusia zaman batu, cara peperangan demikian konyol sekali, bukan? Mempercayai hancurnya musuh, padahal tidak terlihat oleh mata. Menganggap musuh sudah binasa, padahal kehadiran musuh itu pun tadinya belum pasti. Boleh jadi mereka terlalu banyak menghayal, tukas manusia zaman batu yang mendengar cerita itu. Begitu pula lah yang terjadi pada masa kini. Para pelayan Tuhan, rohaniwan yang bekerja memerangi roh-roh jahat dari diri manusia, dianggap konyol oleh ahli-ahli pikir, para teolog, yang menganggap para rohaniwan itu mengada-ada. Paham mengenai roh-roh itu hanya khayalan belaka, kata mereka. Pakar-pakar teologi ini tidak sadar, bahwa cara memandang mereka tidak lebih bagus daripada cara memandang manusia zaman batu. Ahli-ahli pikir ini sudah mati rasa. Mereka menganggap bahwa hanya nalar manusia yang berguna untuk menjejaki masalah-masalah yang abstrak. Padahal Alkitab mengajar bahwa kita diberi sonar, daya rasa rohania, untuk mampu menjejaki masalah-masalah yang gaib. Yang lebih luhur lagi daripada sekedar yang abstrak. Kitab Ayub 4 ayat 15 memberitahu kita adanya sonar untuk menjejaki roh itu. Dan orang-orang yang mendewa-dewakan nalar, ahli-ahli pikir, umumnya sudah mati rasa, tidak memiliki lagi kepekaan sonar itu. Mereka menjadi seperti manusia zaman batu yang cupak itu. Saudara yang saya kasihi, apakah Anda mau bertahan dalam cara berpikir primitif? Mau, ngotot, hanya mau percaya kalau sudah melihat roh-roh dengan mata. Betapa bodohnya. Hiduplah modern, deteksilah roh-roh itu dengan teknologi Alkitab, seperti diutarakan oleh Ayub 4 ayat 15 di atas. Bahkan lebih hebat lagi, jejakilah dan perangi roh-roh jahat itu dengan memanfaatkan teknologi Yesus, yang tidak pernah menjadi usang. Tekunilah bagian-bagian berikut, aminkanlah setiap pengajaran dari penulis Alkitab yang dikutip dalam buku ini, maka teknologi Yesus itu akan menjadi jelas bagi Anda. Bahkan kepekaan rasa rohani Anda akan ditingkatkan oleh Tuhan Yesus. 3.1. Pengajaran Tuhan mengenai roh-roh perangsang dosa. Alkitab merekam berbagai pemberitahuan tentang roh-roh perangsang dosa, yang sayangnya kurang diperhatikan pembacanya. Maka bebaslah roh-roh najis ini mempengaruhi dan merusak perilaku manusia. Perhatikanlah beberapa contoh berikut. 1 Raja-Raja 22 ayat 21-22 mencatat tentang betapa 400 nabi yang melayani Raja Ahab, bertentangan dengan Nabi Mika, yang melayani Tuhan. 400 nabi ini dirasuk oleh roh dusta, sehingga mereka semua menjadi pendusta. Menjadi nabi palsu. Silahkan Anda membayangkan, para nabi yang biasa hidup saleh, lebih saleh dari kebanyakan kita, toh masih kena diselusupi oleh roh jahat. Manusia terpengaruh menjadi jahat karenanya. Hal itu mudah terjadi, karena mereka tidak memahami masalah roh-roh jahat. Pengalaman yang sama pasti akan dialami oleh orang-orang masa kini yang tidak memahami, atau tidak menerima paham dan pengajaran Yesus mengenai roh-roh jahat. Roh dusta, yang dibahas dalam bagian Alkitab ini, adalah roh najis yang kerjanya merangsang manusia agar melanggar hukum ke-9, bukan? Hosea 5 ayat 3-4 mencatat tentang roh persinahan, yang merangsang umat agar berbuat zina rohani, menyembah berhala, menduakan Tuhan. Hal ini pun dosa yang berat, hukum 1 dan 2, yang membangkitkan sangat murka Tuhan. Persinahan rohani, itu adalah pelanggaran hukum 1 dan 2, bukan? Sejajar dengan itu, persinahan jasmani adalah pelanggaran hukum 7. Jelas sekali, roh persinahan merangsang orang untuk berzinah, jasmani ataupun rohani. Imamat 19 ayat 31 mencatat tentang roh peramal. Tentang roh peramal, Tuhan mencegah umatnya untuk mendatangi, mendekati mereka. Kekejian bagi Tuhan kalau Anda mendekati peramal saja. Belum berbuat dosa, tetapi sudah najis pada pandangan Tuhan.
Kisah Para Rasul 16 ayat 16-19 merekam peristiwa tentang seorang wanita yang memiliki kemampuan istimewa, bertenung, karena dia mengidap roh tenung. Bertenung juga merupakan kekejian di hadapan Tuhan. Pada zaman Israel kuno, para petenung sempat dimusnahkan atas perintah Raja Saul. 1 Samuel 28 ayat 9. Roh tenung ini, seperti juga halnya roh keramal, akan selalu merangsang seseorang untuk bertenung, meramal, ataupun mencari ramalan. Dan semuanya ini adalah dosa, kekejian di hadapan Tuhan. Dari berbagai pengajaran Alkitab di atas, dengan aman dapat disimpulkan bahwa setiap hukum dari 10 hukum Tuhan, dirangsang timbulnya oleh roh-roh najis. Dapatlah dipastikan hadir dan bekerjanya roh pembunuh, hukum 4, roh pembangkang, hukum 5 dan 6, roh pencuri, hukum 8, roh penghujat, hukum ketiga, roh pemberhalaan, hukum ke-1 dan 2, roh ambisi, hukum ke-10 di dalam diri umat manusia. Saudara, seraplah pengertian tentang bekerjanya roh-roh jahat perangsang dosa. Kehadiran mereka di dalam diri manusia akan sangat merangsang orang agar berbuat dosa. Dan dosa adalah kekejian di hadapan Tuhan. Tidak mengherankan kalau Tuhan sudah mengingatkan manusia, sejak zaman Kain Kejadian 4 ayat 7, kamu harus berkuasa atas dosa. Nah, karena kita sudah paham bahwa dosa dirangsang timbulnya oleh roh jahat perangsang dosa, maka lebih mudahlah para pengikut Yesus menaklukkan dosa, enyahkanlah roh-roh najis perangsang dosa itu. Maka tindakan itu menjadi tindakan preventif, jauh lebih bagus dari tindakan kuratif, yang menaklukkan dosa. Memenuhi perintah Tuhan pada Kejadian 4 ayat 7 di atas. Bagaimana caranya mengenyahkan roh-roh najis perangsang dosa itu? Pembahasannya akan menyusul pada bagian mendatang. Bersabarlah. Untuk sekarang, apakah Anda mengaminkan pengajaran ini? Kalau iya, berdoalah, supaya Anda lebih mudah diajar oleh Tuhan Yesus mengenai roh-roh lainnya. Panjatkanlah doa berikut ini. Tuhan Yesus, Juru Selamatku, saya mau menerima pengajaran-pengajaran yang sesuai dengan kebenaran-Mu dengan hati terbuka. Meteraikanlah pengajaran-pengajaran-Mu ya Tuhan, ke dalam hatiku, menjadi bekal kehidupanku di hari-hari mendatang. Demi nama Yesus Kristus, semua pengajaran asing, yang tidak selaras dengan pengajaran Tuhan Yesus disingkirkan dari pikiran dan ingatanku. Kuduskanlah otakku, ya Tuhan, agar dapat menampung pengajaran Tuhan dengan lebih baik lagi, karena saya adalah pengikut Yesus Kristus. Demi nama Yesus Kristus, semua roh najis perangsang dosa harus menyingkir dari diriku, sehingga saya boleh hidup kudus di masa mendatang. Terima kasih ya Tuhan Yesus, untuk karya-Mu di dalam diriku. Amin.